tidak logikanya situ ya. Baik, selanjut Pak Bu. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam CP juga nanti memuat yang namanya pengintegrasian kompetensi inti dan KD. Jadi Bapak Ibu kenapa nggak usah harus lihat KI-KD lagi? Karena di dalam CP sudah terintegrasi yang namanya KI dan KD, dan materinya esensial, sederhana, fleksibel Bapak Ibu. Ya, jadi tidak kaku seperti di kurikulum 2013, materinya luas tapi dangkal. Tapi kalau di CP materinya sederhana, menukik dan mendalam. Mending mana? Tahu banyak atau banyak tahu? Banyak tahu. Nah itu Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu membelajarkan peserta didik, Bapak Ibu contoh misalkan tumbuhan. Bagaimana cara mengenalkan tumbuhan ini dari A sampai Z-nya? Kenapa? Karena waktunya banyak Bapak Ibu. Ya. Terus Bapak Ibu lihat si A, si B-nya, dia udah paham belum dengan materi ini? Jangan sampai secara keseluruhan paham tapi masih ada anak yang belum paham. Nanti kompetensinya apakah memahami, menjelaskan, menganalisis dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah yang berikutnya Pak Bu, CP itu disusun secara komprehensif berupa narasi. Nanti akan ketemu deskriptif. Makanya Bapak Ibu lihat di rapot, sudah lihat rapotnya, kolom nilai hanya satu kan, ya puluhan. Di samping kanannya capaian kompetensi sudah gitu Bapak Ibu. Tidak kayak di kurikulum 2013 ada kolom nilai kognitif dan psikomotor. Ini lebih sederhana. Yang berikutnya Bu Pak, melalui CP memungkinkan setiap siswa memperoleh pengalaman belajar. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu menganalisis CP, materinya sederhana, tidak terlalu banyak, tapi dibuat mendalam. Tarik pengalaman hidup anak ke dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan dari tim pengembang kurikulum. Yang berikutnya Bapak Ibu, CP juga ini acuan membimbing siswa. Siapa guru? Ya, guru matematika, TI, informatika ya Bapak Ibu. Informatika TIK. Informatika. Jadi TIK itu bagian dari informatika. Nah nanti termasuk sejarah, agama, PKN, dan Bapak Ibu Pancasila dan seterusnya itu Pak. Nah bagaimana guru bisa membimbing, mengarahkan peserta didik sesuai dengan kegiatan yang direncanakan kalau kita tidak tahu mana materi, mana kompetensi. Belum lagi nanti Bapak Ibu menentukan TP, tujuan pembelajarannya mau apa. Nah itu ya. Yang berikutnya menunjukkan, mengarahkan guru ya. Nah ini jalan yang memang harus dicapai oleh para peserta didik. Makanya kata Pak itu di akhir fase. Kenapa Bapak Ibu disebutnya fase bukan kelas? Itu kenapa? Karena siklus Pak Ibu, CP itu siklus dia. Makanya diharapkan tidak ada istilah siswa tidak naik. Kenapa? Karena fase, siklus. Mereka akan berjalan siklusnya terus dari kelas 7, kelas 8, fase D-nya itu ya Bapak Ibu. Terus ya di sana. Kalaupun ada anak yang tidak sesuai dengan KKTP, maka Bapak Ibu harus melakukan intervensi di fasenya, di kompetensi dan di materi tersebut. Nah itu jangan terlalu lama. Kalaupun Bapak Ibu nanti mau setelah akhir tahun, boleh asal kesepakatan dari peserta didik dan gurunya Bapak Ibu. Nih Pak Bu, CP itu digunakan untuk apa? Yang pertama menentukan kerangka kualifikasi anak. Makanya nanti di akhir tahun Bapak Ibu Mapol memberikan rekomendasi untuk wali kelas peserta ini, nama siswa ini ya memenuhi kompetensi atau sudah memiliki kompetensi di Mapol ini. Itu ya nanti yang dimilikinya. Ada 2 kualifikasi, kompetensi dan belum kompeten. Sudah kompeten dan belum kompeten. Sudah dicoba belum? Belum. Sudah dicoba belum? Kualifikasi belum ya? Gak apa-apa. Menetapkan standar, nah itu standar kualifikasi berarti anak ini dia sudah kompeten di Mapol ini. Kalaupun belum kompeten, maka guru tersebut harus melakukan intervensi semacam pengayaan atau remedial. Ya. Menjelaskan program latihan Bapak Ibu yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, mengarahkan kurikulum. Nah, jadi Ibu
nanti panduannya strukturnya dibuat. Guru mapel ini berapa JP, mapel berapa JP ya, Bu, ditambah nanti dengan kurikulernya P5, P2RA-nya, Bapak Ibu. Terus menentukan spesifikasi asesmen atau penilaiannya. Bapak Ibu, nanti asesmennya, KKTP-nya Bapak Ibu ada 4 model. Boleh deskripsi kriteria, rubrik, jurnal, atau skala interval. Tiap PP Bapak Ibu harus berbeda KKTP-nya. Tapi kalau yang di 347 2022 itu belum dirinci, tapi yang 450 sekarang sudah merinci. Dan di Permendikbud 25 2024 itu Bapak Ibu perbedaan dari yang dulu sampai yang sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, CP ini nanti akan berkaitan dengan metode. Metode apa yang akan Bapak Ibu ya sampaikan ke peserta didik? Ada 50 model Bapak Ibu. Ya, jadi pendekatannya satu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 indikator: diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Ini udah dicoba oleh Bapak Ibu teman-teman di kelas? Belum juga? Ya, nggak apa-apa, nanti ada syukur-syukur Sabtu Pak Kepala bisa simulasi. Ya, Bapak Ibu nanti tiap-tiap rumput untuk simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Besok Bapak Ibu nyusun CP, elemen, TP, ATP, dan seterusnya. Nanti hari Sabtu kita refleksi sekaligus materi dan simulasinya dan refleksi Pak. Nah, lingkungan pembelajaran termasuk praktiknya Pak Bu, ya gitu.